Dur, hayo kan ketawa nih kan. Ayo, ada yang masih di bawah selimut, ada yang baru buka selimut, ada yang lagi kocar-kacir nyari handuk, ada yang lagi mandi, dan ada juga yang hanya cuci muka sekolah online-nya. Wah, wah, wah. Banyak ya ragamnya sekolah online ini ya. Tapi kalian tetap harus semangat dong. Eits, tunggu dulu. Pada bingung ya, ibu ini siapa? Kok pagi-pagi ibu udah ada di classroom? Kok pagi-pagi udah ada video ibu bangunin kami sih? Ibu ini siapa sebenarnya? Oke, sabar, sabar, sabar. Oke, sabar semuanya. Perkenalkan, sebelumnya ibu akan membuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Ratih Nurzami. Ibu merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPS khususnya Universitas Tanjung Pura. Jadi di sini udah tahu dong ibu bakalan ngajar apa? 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 IPS, IPS? Tidak. Ibu bakalan ngajarin IPA untuk kalian. Hah? IPA ibu? Kok IPA? Kan ibu ngambil IPS. It's bercanda dong, ketipu ya. Iya. Ibu di sini bakalan ngajarkan IPS sama kalian, dan ibu di sini akan didampingi oleh Ibu Fitri Harfisani. Jadi ibu sama Bu Fitri akan sama-sama mengajarin kalian mengenai materi IPS di kelas 7 ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, ibu harapkan kalian harus udah siap untuk menerima semua materi pelajaran. Minimal kalian itu harus cuci muka lah biar kalian segar, dan kalian itu harus menyiapkan pulpen serta buku catatan. Jadi kalau ada materi yang ibu sampaikan, ada poin-poin pentingnya wajib kalian catat ya, biar kalian selalu ingat gitu. Nanti ulangan hariannya tuh biar gak kocar-kacir lagi nyari ini di mana kok nggak ada jawabannya gitu kan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Semoga materi pelajaran hari ini dan pelajaran hari ini semuanya meresap ke otak kalian, semuanya dapat dipahami, dan semuanya aman, lancar, dan terkenali gitu ya. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, nih ibu kenalan udah, berdoa juga udah. Nah, selanjutnya kalian pastikan sudah absen di Google Classroom, karena absen kalian itu sangat penting. Itu akan menjadi bukti kalian apakah kalian hadir atau tidak selama sekolah online ini. Sama jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Nah, ketahuan lagi kan, masih ada yang belum mengumpulkan tugas. Masih ada yang belum ikut ulangan harian. Ayo dong semangat, kerjakan tugas dan ulangan hariannya agar tugas-tugas kalian tidak menumpuk. Oke, langsung saja ya. Baik, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kondisi alam di Indonesia. Tolong disimak ya. Ingat, kalau ada yang penting harap dicatat ya. Oke, langsung saja silakan simak. Baiklah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas dan mengupas tuntas mengenai kondisi alam di Indonesia. Nah, untuk materi kondisi alam di Indonesia ada 4 submateri nih di dalamnya. Yang mana yang akan Ibu jelaskan, yang pertama mengenai keadaan iklim di Indonesia, yang kedua mengenai keadaan musim di Indonesia, yang ketiga mengenai bentuk bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia, serta yang terakhir Ibu akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Akan tetapi untuk pertemuan minggu ini Ibu hanya membahas 2 submateri saja, yaitu keadaan iklim di Indonesia serta keadaan musim di Indonesia. Ayo mari kita belajar. Jadi langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai keadaan iklim di Indonesia. Untuk keadaan iklim di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki 3 iklim. Yang pertama ada yang disebut dengan iklim musim atau iklim muson. Yang kedua ada iklim tropis atau biasa disebut tropika atau biasa juga disebut dengan iklim panas. Yang terakhir di Indonesia juga terdapat yang namanya iklim laut. Apa sih ketiga iklim tersebut, Ibu? Nah, baik, Ibu akan menjelaskannya satu persatu secara terperinci.
Ayo lanjut ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama ada iklim musim atau iklim muson. Apa sih Ibu iklim muson itu? Iklim muson adalah angin yang bertiup dengan periode perubahan 6 bulan sekali. Terdapat dua jenis angin ini yaitu ada yang disebut dengan angin muson barat dan ada yang disebut dengan angin muson timur. Angin muson barat biasanya bertiup setiap bulan Oktober hingga April yang menyebabkan musim penghujan pada Indonesia. Sementara angin muson timur bertiup dari bulan April hingga Oktober yang menyebabkan musim kemarau pada Indonesia. Angin muson barat sendiri yang menyebabkan musim hujan terjadi saat matahari berada di atas belahan bumi selatan atau pada bulan Oktober hingga April. Angin yang kayak uap air dari Samudra Hindia ini menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan dengan cukup curah hujan yang tinggi. Sementara angin muson timur terjadi saat matahari berada di atas belahan bumi bagian utara atau pada bulan Mei hingga September. Akibat tekanan udara tinggi berhembusnya angin dari daratan Australia yang kering dan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau dengan sedikit curah hujan saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang kedua ada yang namanya yaitu iklim tropis atau tropika atau biasa disebut dengan iklim panas. Ibu, apa sih pengertian dari iklim tropis itu sendiri? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Iklim tropis adalah iklim yang hanya mempunyai dua musim saja yaitu ada musim panas dan ada musim hujan. Iklim tropis biasanya hanya terdapat pada daerah yang melewati garis khatulistiwa atau ekuator seperti kita nih contohnya di Pontianak kan dapat kita tahu bersama bahwa di Pontianak menjadi titik pusat bumi karena memiliki garis khatulistiwa ataupun ada yang namanya monumen khatulistiwa. Adapun ciri-ciri dari iklim tropis adalah yang pertama, tropis memiliki suhu rata-rata yang tergolong tinggi. Suhu udara rata-rata iklim tropis adalah 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Akan tetapi, amplitudo untuk suhu rata-rata setiap tahunnya malah relatif kecil. Yang kedua, tekanan udara wilayah yang memiliki iklim tropis memiliki tekanan udara yang cenderung rendah. Kalaupun ada perubahan peredaran udaranya, maka perubahannya akan cukup beraturan. Dan yang ketiga, curah hujan. Curah hujan iklim tropis mempunyai data curah hujan yang lebih lama dan tinggi dibandingkan dengan iklim lainnya per tahunnya, sehingga membuat tanah ini cukup subur untuk lahan pertanian. Serta yang keempat, peredaran matahari. Iklim tropis membuat suatu wilayah mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang tahunnya. Akibatnya, dari adanya pergerakan peredaran matahari, wilayah beriklim tropis mempunyai dua musim saja yaitu ada musim kemarau dan ada musim hujan. Nah, oleh karena itu di Indonesia biasanya terjadi banjir karena curah hujan yang cukup tinggi serta di Indonesia juga memiliki tanah yang cukup subur karena di Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada daerah khatulistiwa atau ekuator yang memiliki curah hujan serta memiliki peredaran sinar matahari yang cukup. Nah, yang terakhir ada yang namanya iklim laut. Tunggu, Ibu, iklim laut. Kok Indonesia bisa termasuk ataupun ada iklim lautnya ya? Kok bisa, Ibu? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Kita dapat ketahui bersama kalau misalnya negara Indonesia mendapati julukan sebagai negara kemaritiman atau bisa disebut dengan negara yang terdiri atas gugusan pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan-lautan yang sangat luas. Adapun penjelasan iklim laut adalah iklim laut merupakan sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis lintang tengah di beberapa benua di dunia dan juga di area tenggara Australia. Iklim dekat lautan mengalami musim panas yang sederhana, dingin dan musim dingin yang agak hangat dibandingkan musim dingin dalam iklim lain. Karena pada umumnya iklim ini bercirikan kisaran suhu tahunan yang lebih rapat dibandingkan tempat lain yang terletak sekitar garis lintang yang sama serta tidak mengalami musim panas yang teramat kering seperti dalam iklim Mediterania. Curah hujan pada iklim ini juga cukup sepanjang tahun di area beriklim lautan, kecuali di daerah tanah tinggi tropis tertentu yang mengalami iklim savana atau steppe atau tropis yang mengalami kekeringan pada musim dingin. Jadi, pada iklim laut sendiri, pada saat musim panas, kita tidak terlalu kepanasan, akan tetapi untuk
Negara-negara yang memiliki musim dingin, pada saat musim dingin mereka juga tidak terlalu mengalami suhu yang sangat drastis turunnya. Mereka juga akan merasa hangat karena pada iklim ini sendiri memiliki kisaran suhu tahunan yang lebih rapat dibandingkan iklim lainnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya ada yang namanya keadaan musim di Indonesia. Nah, gilirannya Ibu akan bertanya, keadaan musim di Indonesia. Apakah ada yang tahu nih keadaan musim di Indonesia itu ada berapa sih? Oke, Ibu aja ya yang jawabnya. Jadi keadaan musim di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada musim penghujan, yang kedua ada musim kemarau, serta yang terakhir ada yang namanya musim pancaroba. Musim penghujan terjadi ketika peredaran antara massa daratan dan samudra yang jaraknya saling berdekatan. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh peredaran cara air dan bumi dalam menyerap panas matahari atau sumber panas lainnya. Air memiliki suhu lebih merata, sedangkan tanah mempunyai variasi dalam menyerap suhu. Musim hujan di Indonesia berlangsung pada bulan Oktober hingga Maret. Pada masa ini, curah hujan rata-rata di Indonesia sekitar 1.600 mm setiap tahunnya. Akan tetapi, sebaran tersebut tidaklah merata. Contohnya nih, di Palu dan Timor yang hanya mengalami curah hujan 500 mm sampai 700 mm per tahunnya. Oleh karena itu, daerah Palu, Timor, Papua sana memiliki tanah yang sangat kering. Selanjutnya musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 600 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropika di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia bagian timur, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan mengalami musim kemarau ini nih. Jadi musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah dwi musim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dan jangka waktu yang sangat panjang serta tidak terjadi hujan. Sampailah kita pada materi terakhir yaitu kita akan membahas mengenai masa pancaroba atau musim pancaroba. Eits, Ibu, masa pancaroba. Mau bertanya nih, apakah masa pancaroba itu sama dengan yang orang-orang bilang atau yang disebut dengan musim penyakit ya, Ibu? Oke, Ibu akan menjawabnya ya. Jadi, masa pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim utama di daerah iklim muson, yaitu di antara musim penghujan dan musim kemarau. Pancaroba antara musim penghujan dan musim kemarau bisa terjadi pada bulan April hingga bulan Maret, yang disebut sebagai mangsa mareng. Sementara pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga Desember, disebut dengan mangsa labuh. Masa pancaroba biasa ditandai dengan frekuensi tinggi badai hujan yang sangat deras atau lebat yang disertai petir, guntur, dan angin yang kencang. Pada masa pancaroba, biasanya frekuensi orang yang menderita penyakit saluran pernapasan atas seperti flu, pilek, atau batuk relatif meningkat. Masa ini juga banyak ditandai dengan perilaku khas beberapa hewan dari tumbuhan pada masa marang. Umpamanya, tonggeret akan memasuki musim kawin dan mengeluarkan suara yang khas. Pada masa labuh, rayap akan mencapai tahapan dewasa dan keluar dari liang di tanah sebagai lauren. Nah, betul ya, jadi masa pancaroba ini merupakan masa orang yang banyak sakit karena masa inilah perbedaan atau pertukaran antara dua musim, dari musim penghujan berubah menjadi musim kemarau ataupun dari musim kemarau berubah menjadi musim hujan. Sip. Oke, pasti semuanya udah menyaksikan kan video materi tadi yang Ibu sampaikan. Oke, jadi itulah seputar mengenai kondisi alam di Indonesia. Jadi nanti akan Ibu lanjutkan untuk pertemuan minggu depannya untuk membahas mengenai persebaran flora dan fauna serta mengenai bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Oke, jadi sampai di sini saja pertemuan untuk kali ini. Harap semuanya tetap semangat dan jangan lupa untuk mandi. Oke, ini udah jam berapa dan kalian belum mandi? Dah. Baiklah. Untuk pertemuan kali ini Ibu tutup saja ya. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.